Salam entrepreneur, bertemu kembali dengan saya Ella Puspitasari dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah analisis SWOT. Oke semuanya, salam sukses untuk kita semua. Memaparkan tentang sekolah pencetak wirausaha. Kalian pasti paham dong yang dimaksud dengan kewirausahaan atau wirausahawan. Oke, biasanya wirausaha itu identik dengan apa ya? Dengan modal tentunya. Modal dapat berupa apa? Dapat berupa uang dan skill. Nah, sekarang kita bisa mempelajari dari mana kita bisa menjadi seorang wirausaha. Bukan hanya dibutuhkan modal berupa uang, tapi juga dibutuhkan modal berupa skill. Yaitu dengan apa? Dengan jurusan kalian, jurusan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itulah modal kalian, skill kalian untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, jadi sekali lagi modal bukan saja berupa uang, tapi juga modal bisa berupa skill dari jurusan kalian masing-masing. Dalam berwirausaha, hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian harus dapat melakukan yang namanya analisis SWOT. Kalian tahu analisis SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Dalam analisis SWOT dibunyikan, must business undertake a SWOT analysis to gain an understanding of what is happening both external and internal to the business and the effect it will have on the business. Yang artinya, sebagian besar bisnis melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang terjadi baik eksternal maupun internal terhadap bisnis dan efeknya kepada bisnis. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi, analisis SWOT adalah hal pertama yang harus kalian lakukan. SWOT analysis, this process ultimately tries to identify. Proses ini pada akhirnya mencoba mengidentifikasi. Dari analisis SWOT, kita coba menjabarkan satu persatu. Strength, kekuatan. What the business does well. Kekuatan apa yang dilakukan bisnis dengan baik? Kira-kira menurut kalian siswa SMK, kekuatan apa yang kalian punya? Nah, kalian jangan suka mengikuti tren untuk menjadi pengusaha bisnis ikut-ikutan. Banyak banget yang pada akhirnya hanya mencuat sebentar dan akhirnya selesai gitu, bisnisnya nggak kuat. Nah, di sini strength kekuatan bagi siswa-siswi SMK apa sih? Sekolah Menengah Kejuruan. Kejuruannya itu loh yang menjadi strength kekuatan kalian. Oke, karena apa? Misalkan jurusan SMK kuliner, mereka sudah pasti tahunya tentang makanan, analisis makanan. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Mengembangkan inovasi, kreativitas dari produk kuliner tersebut. Dari jurusan mana lagi? Ada jurusan perhotelan. Kalian bisa mengembangkan ilmu kalian di dunia perhotelan, mengaplikasikannya ke dalam realita hidup. Oke, dari jurusan selanjutnya, contoh ya, dari pertanian. Kalian bisa mengembangkan yang lagi tren. Apa itu? Philodendron. Nah, kalian bisa tahunya karena jurusan pertanian, kalian pasti mempelajari bagaimana mengembangbiakan pertanian. Contoh salah satu pertaniannya adalah philodendron. Nah, philodendron ini di sini ada satu pohon yang namanya janda bolong ya. Yang kalau lagi tren kalian bisa lihat di sana, harganya satu pohon itu berkisaran hingga sampai 100 juta. Nah, di sini kan proses peluang usaha bagi jurusan pertanian karena kalian tahunya. Ini peluang yang pada akhirnya membuka kesempatan pada kalian pada jurusan pertanian untuk mengembangkan jenis philodendron. Karena masyarakat lagi dihebohkan dengan
jenis tanaman tersebut. Atau kalian bisa mengembangbiakan tanaman herbal untuk dijadikan jamu di zaman pandemi ini untuk membuka peluang usaha kalian sebagai kekuatan, karena jurusan kalian pertanian tahu di tahunnya ya. Nggak semua orang tahu manfaat dari atau cara menanam tanaman herbal, mengembangbiakan tanaman herbal, membuatnya menjadi jamu, membuatnya menjadi obat. Maka dari itu kalian semua anak siswa-siswi SMK ya, kalian itu punya strength, kekuatan untuk menjadi seorang pembisnis, untuk menjadi seorang wirausaha. Satu kuncinya, kalian jangan banyak maunya, cukup harus satu, fokus pada satu titik. Jangan kalian pengen A, nanti pengen B, pengen C, pengen D, pengen E, akhirnya nggak ada yang kepegang. Jadi kalau biasa saya di kelas hanya memfokuskan pada satu keahlian yang kalian miliki. Itulah kekuatan dari kalian sebagai siswa-siswi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua adalah weakness. What the business can improve you on? Kelemahan apa yang bisa diperbaiki oleh bisnis ini? Kelemahan kalian apa? Ya tentunya kalian merupakan pemula. Itu merupakan suatu kelemahan. Yang dinamakan pemula tidak langsung sukses melejit, tapi memang kita dalam usaha atau dalam bisnis itu dimulai dari bawah, atau memang kita harus merangkak dulu untuk menuju kesuksesan. Seperti anak tangga, kita menaikinya step by step. Oke, di sini yang dimaksud kelemahan bukan berarti tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita lewati, tapi bisa kita lewati dan bisa kita hadapi. Opportunity, peluang usaha ya, di mana bisnis dapat meningkatkan atau mengambil keuntungan. Kalau ada pertanyaan, Bu, zaman pandemi ini bagaimana bisa membuka sebuah peluang usaha? Wah, kalian harus benar-benar membaca situasi. Jangan sampai zaman pandemi ini membuat kalian kalah dengan tidak dapat mengambil peluang usaha yang banyak sekali. Contohnya dalam dunia perhotelan. Memang dunia perhotelan saat ini pariwisata sangat terpuruk, tapi bukan berarti tidak ada peluang usaha di dalamnya. Contohnya apa? Yang terakhir adalah threat, ancaman. Nah, ancaman di sini apa sih? Biasanya bagi pemula biasanya kita kurang pede, kurang percaya diri. Bagaimana caranya supaya membangkitkan kepercayaan dirinya? Kalau misalkan kalian merasa kalau sendiri bikin usaha ini kalian masih kurang pede, kalian bisa berkolaborasi, bergabung dengan teman-teman kalian. Jadi bikin grup untuk membangun usaha atau bisnis kalian. Jadi ancaman ini bisa dihadapi. Apalagi ancamannya males ya, kalau sudah males susah ya. Jadi kalian harus melawan diri kalian sendiri kalau sudah ancamannya berupa males. Yang jelas yang namanya seorang wirausaha harus percaya diri, bekerja keras, bekerja cerdas, efisien dan efektif dalam kegiatan wirausaha. Salam entrepreneur, salam sukses untuk kita semua. Demikian pembelajaran tentang analisis SWOT. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkannya dalam bisnis kalian.